Selamat malam, saya Surani, NBI 141. Sini saya akan menjelaskan mengenai extrusion. Pengertian proses ekstrusi. Proses ekstrusi merupakan proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Pembentukan logam metode ini menggunakan gaya tekan yang relatif besar. Proses ini biasanya digunakan untuk membuat batang silinder, tabung berongga, atau profil-profil tertentu. Keuntungan metode ekstrusi. Metode ekstrusi dapat menghasilkan bentuk melintang yang bervariasi, tapi harus ragam. Struktur butir dan sifat kekuatannya bertambah dalam pengerjaan dan hangat. Khusus untuk pengerjaan ini dapat dihasilkan toleransi yang tetap atau presisi. Dalam beberapa proses jenis ekstrusi, jenis material yang terbuang sangat kecil dan hampir tidak ada sama sekali. Jenis-jenis ekstrusi. Ekstrusi dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, yaitu berdasarkan konfigurasi fisiknya, temperatur kerja, proses pembentukannya, klasifikasi berdasarkan konfigurasi fisik, ekstrusi langsung, dan ekstrusi tidak langsung. Contoh ekstrusi. Apa yang dimaksud ekstrusi langsung? Ekstrusi langsung disebut juga dengan ekstrusi ke depan atau forward extrusion. Bilet bulat yang telah dipanaskan dimasukkan dalam ruang balok dummy dan ram diletakkan pada posisinya. Logam diekstrusi melalui lubang. Proses ekstrusi ini bisa dilihat pada gambar. Pada gambar tersebut dapat dilihat besi yang berwarna hitam ditekan ke arah kiri oleh ram, sehingga membentuk logam hasil ekstrusi yang lebih kecil namun lebih padat dan kokoh. Kekurangan ekstrusi langsung. Pada saat ram ditekan, akan terjadi gesekan antara logam kerja dengan dinding kontainer, sehingga gaya bukan menjadi sangat besar. Bila ekstrusi dilakukan dalam operasi pengerjaan panas, gesekan bertambah besar akibat terbentuknya oksida pada permukaan logam kerja atau bilet. Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah blok dummy sedikit lebih kecil dibandingkan dengan diameter bilet, sehingga akan dihasilkan cincin tipis, yaitu lapisan oksida yang tertinggal pada dinding kontainer. Pada produk akhir akan terbebas dari oksida. Beberapa contoh produk yang dapat dibuat dengan proses ekstrusi adalah produk berlubang atau semi berlubang. Contohnya seperti gambar di bawah. Gambar A adalah ekstrusi langsung untuk menghasilkan penampang berlubang atau semi berlubang. Gambar B adalah gambar penampang berlubang, dan sedangkan gambar C adalah gambar semi berlubang. Ekstrusi tak langsung hampir sama dengan ekstrusi langsung, namun logam yang diekstrusi ditekan keluar melalui gaya lubang yang terdapat di tengah ram. Gaya yang diperlukan lebih rendah, sehingga gesekan antara bilet dan dinding sedikit atau tidak ada. Dapat dilihat dari gambar bahwa logam yang ditekan keluar melalui sisi tengah-tengah ram. Gambar tersebut adalah salah satu gambar contoh
ekstrusi tidak langsung untuk menghasilkan penampang tidak berlubang. Ekstrusi tidak langsung juga dapat digunakan untuk membuat produk berlubang atau tabulan. Cetakan ditempatkan di ujung ram dan ditekan ke bilet sehingga logam mengalir di sekeliling ram menghasilkan bentuk cawan. Kelebihan dan kekurangan ekstrusi tidak langsung dibandingkan dengan ekstrusi langsung. Kelebihannya, bilet tidak bergerak relatif terhadap kontainer sehingga tidak terjadi gesekan antara bilet dengan dinding kontainer. Karena tidak terjadi gesekan, maka gaya tekan yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan ekstrusi langsung. Kelemahannya, karena ram yang digunakan berlubang, maka kurang kokoh dibandingkan dengan ram bajal pada ekstrusi langsung. Hasil ekstrusi tidak dapat ditopang dengan baik, sehingga sering terjadi deformasi atau pelengkungan akibat gaya gravitasi. Spesifikasi berdasarkan temperatur kerja. Ekstrusi dapat dilakukan dalam operasi pengerjaan panas atau pengerjaan dingin. Jenis program yang diekstrusi, pengerjaan panas atau pengerjaan dingin tergantung pada jenis logam yang diekstrusi, besar gegan yang dideformasi, logam yang biasa diekstrusi panas, contohnya adalah aluminium, tembaga, magnesium. Logam yang biasa diekstrusi pada keadaan dingin, contohnya aluminium, tembaga, magnesium, seng, timah, dan paduan logam-logam di atas. Baja karbon rendah, baja tahan karat atau stainless steel. Analisa ekstrusi. Berapa parameter pada proses ekstrusi ditunjukkan pada dalam gambar. Dalam hal ini penampang melintang bilet dan penampang melintang hasil ekstrusi dianggap bulat. Sebagai catatan, selama proses berlangsung tekanan ram akan berkurang sesuai dengan sisa bilet yang diekstrusi. Grafik tekanan gambar tersebut menjelaskan tentang tekanan ram atau P sebagai fungsi gerakan ram terhadap panjang bilet yang tersisa. Ekstrusi impact dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan gerakan yang lebih pendek dibandingkan dengan ekstrusi konvensional. Ekstrusi impact atau tumbuk digunakan untuk membuat komponen secara tersendiri. Tumbukan dapat dilakukan dengan ekstrusi ke depan, forward, atau ekstrusi ke belakang, backward, atau kombinasi dari keduanya. Beberapa contoh ditunjukkan dalam gambar di bawah. Ini adalah contoh dari ekstrusi impact. Yang A adalah contoh ekstrusi impact forward, sedangkan gambar B contoh ekstrusi impact backward atau belakang. Sedangkan C adalah kombinasi dari forward dan backward. Ekstrusi hidrostatik atau hydrostatic extrusion. Salah satu masalah yang dihadapi apabila ekstrusi langsung adalah gesekan antar bilet dengan dinding kontainer. Untuk mengatasi masalah ini digunakan fluida yang ditempatkan di sekeliling bilet dalam kontainer. Fluida ditekan dengan menggerakkan ram ke depan sehingga fluida menekan ke seluruh permukaan bilet. Apabila sehingga mengakibatkan logam mengalir melalui dai terbuka. Berikut adalah contoh gambarnya. Ekstrusi hidrostatik. Berapa jenis cacat defek dalam produk ekstrusi? Cacat dalam produk ekstrusi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti yang ditemukan dalam gambar berikut. Yang pertama, yang A adalah center burst atau terjadi kecacatan pada sisi tengahnya. Yang B, clipping. Terjadi kecacatan pada sisinya sehingga membuat cabang. Lalu yang C adalah contoh defek retak permukaan atau surface cracking.
Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.